Di pagi yang cerah, terdengar kicauan burung. Ada seorang remaja bernama Boni berusia 17 tahun bersiap-siap untuk bergegas ke sekolah. Pagi ini, sekolah Boni cukup ramai. Ia disambut dengan suara gaduh para siswa. Ada yang ngobrol di halaman sekolah, ada yang sedang berolahraga, ada pula yang sedang mengerjakan tugas sebelum bel belajar berbunyi. Boni mulai memasuki kawasan sekolah. Girawan, canda, tawa dari teman-teman sekitar mulai terdengar. Disambut dengan suara dari Bu Nurul yang berkata, "Ayo anak-anak, pungut sampah yang berserakan." Setelah Boni memasuki halaman sekolah, ia bertemu dengan Hanif yang merupakan teman sekelasnya. Boni berkata, "You're so fat, it's disgusting." Karena perkataan yang dilontarkan oleh Boni, hal ini membuat Boni dan Hanif melakukan perkelahian. Jam pelajaran pun dimulai. Siswa-siswa memasuki kelas dan Bu Nurul mulai menjelaskan. Buka buku cetak biologi halaman 56. Tulang sebagai rangka manusia adalah komponen yang sangat penting yang berfungsi untuk menyangga tubuh serta melindungi organ vital manusia. Setelah jam pelajaran pertama berakhir, Bu Nurul mengakhiri pembelajaran di kelas. Baik, cukup sekian pelajaran hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah jam pelajaran berakhir, terdengar bunyi bel. Boni keluar kelas dan berjalan menuju kantin sekolah. Terlihat di kantin banyak yang sedang beristirahat. Selain itu, ada yang sedang makan, ngobrol, dan juga sedang membeli makanan. Tiba-tiba, Boni muncul dan menyerobot antrian Hanif. Ia berkata, "Minggir lu culun." Ya, begitulah Boni. Ia dikenal sebagai siswa yang suka membuat onar dan tak jarang ia juga menghina, melakukan intimidasi kepada siswa lain, dan memukul siswa lain seperti yang ia lakukan sekarang. Perkenalkan, namaku Mawar. Aku adalah guru konseling di salah satu sekolah menengah pertama yang ada di Jakarta. Di sekolah ini, banyak sekali kepribadian dan tingkah laku yang telah aku lihat dan pelajari, termasuk yang kita saksikan tadi. Ya, meskipun murid-murid berlalu lalang, tapi tampak jelas dalam pandanganku, seorang muridku yang bernama Boni mencegat Hanif. Boni terkenal dengan perilakunya yang suka marah-marah, tidak taat aturan, dan sering melakukan intimidasi pada siswa lain. Sebenarnya, Boni telah berulang kali diberikan teguran. Namun, tetap saja Boni tidak berubah. Aku tahu bahwa ini bukan hanya kenakalan remaja biasa. Akhirnya, di sekolah dilakukan konseling oleh Ibu Mawar untuk Boni terkait tindak kekerasan yang dilakukannya. Ibu Mawar berkata, "Boni, apakah kamu punya masalah dengan Hanif sampai-sampai kamu memukulnya?" Boni menjawab, "Tidak ada, Bu. Aku emang gak suka aja dengan dia." Lalu, kenapa ya Boni bisa sampai seperti itu? Setelah mengetahui latar belakang kehidupan Boni, aku tahu mengapa Boni melakukan perilaku agresi. Agresivitas adalah perilaku yang bertujuan menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikologis. Perilaku ini dapat berbentuk verbal seperti cacian atau makian, serta fisik seperti memukul atau tindakan lain yang bertujuan untuk menyakiti.
Dengan perilaku agresif dan kekerasan yang dilakukan oleh Bonnie, tentu saja perilaku tersebut tidak muncul dengan sendirinya. Pasti ada sesuatu yang melatar belakanginya. Ternyata orang tua Bonnie memberikan kebebasan tanpa adanya batasan kepada Bonnie, serta tidak adanya pengarahan kepada Bonnie yang berujung Bonnie bertindak semaunya sendiri. Sehingga Bonnie jadi tidak mengerti apakah tindakan yang ia lakukan itu merupakan hal yang benar atau hal yang salah. Selain itu, Bonnie memiliki kelekatan yang tidak aman secara emosional, sehingga kemampuan regulasi Bonnie dapat dikatakan kurang baik. Ketika Bonnie masih kecil, orang tuanya seringkali memarahinya, mencaci maki, hingga memukulnya dengan kejam. Hal tersebut terjadi ketika Bonnie melakukan kesalahan yang ia ketahui, bahkan yang belum tentu ia sendiri ketahui dia melakukan kesalahan apa. Setelah melihat perilaku Bonnie, Bu Mawar mengetahui tindakan apa yang dilakukan Bonnie dan apa yang menjadi penyebab perilaku tersebut terjadi. Oleh karena itu, Bu Mawar bertemu dan memberikan informasi terkait perilaku Bonnie kepada orang tuanya. Ibu melihat tingkah laku dan kepribadian Bonnie di sekolah, sepertinya Bonnie sangat membutuhkan support dari ibu dan ayahnya. Iya Bu, saya salah tidak memperhatikan Bonnie sepertinya. Seorang santri Lagi-lagi belajar di SMK Tangerang Selatan. Duel siswa SMP di kekerasan dilakukan oleh remaja para siswa di SMP Cilacap. Pemirsa, berikut adalah kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh remaja di Indonesia. Memahami dan mengatasi perilaku agresif pada remaja membutuhkan kesabaran dan pendekatan yang tepat, dengan cara membantu remaja belajar mengekspresikan emosinya. Mengenali pola perilaku dan mengidentifikasi pemicunya, orang tua dapat lebih proaktif dalam mencegah terjadinya agresivitas. Selain itu, melibatkan tenaga profesional kesehatan mental dalam menangani remaja agresi dapat memberikan dukungan. The Heart Technique dan terapi perilaku kognitif atau CBT dapat menjadi alat yang efektif dalam membantu remaja mengubah pola pikir negatif dan mengembangkan keterampilan yang lebih baik. Memberikan ruang bagi remaja untuk melakukan katarsis dengan cara yang aman juga penting. Kegiatan seperti memukul karung berisi pasir atau berolahraga berat dapat membantu remaja melampiaskan amarah dan frustasi secara konstruktif. Dengan menggabungkan berbagai pendekatan ini, orang tua dapat membantu remaja mengembangkan keterampilan sosial yang lebih baik, meningkatkan kemampuannya dalam mengelola emosi, dan pada akhirnya mengurangi perilaku agresif yang seringkali menjadi sumber kekhawatiran bagi keluarga. Memiliki anak dengan perilaku agresif tentu menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua. Salah satu kunci utama dalam mengatasi masalah ini adalah menjaga hubungan positif dengan anak. Bangunlah komunikasi yang terbuka dan jujur dengan anak Anda. Dengarkan dengan penuh perhatian ketika anak mengungkapkan perasaan dan pikirannya, tanpa menghakimi. Ciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi anak untuk berbagi. Dengan membangun hubungan yang kuat, Anda akan lebih mudah memahami akar masalah dari perilaku agresif anak dan mencari solusi bersama. Selain itu, penting juga bagi orang tua untuk menerapkan aturan dan konsekuensi yang jelas dan konsisten. Anak perlu mengetahui batasan-batasan yang ada dan memahami bahwa setiap tindakan memiliki akibatnya tersendiri.
Namun, dalam menerapkan aturan, pastikan Anda juga melibatkan anak dalam proses pembuatan keputusan. Libatkan anak dalam diskusi tentang aturan yang berlaku dan jelaskan alasan dibalik setiap aturan tersebut. Dengan cara ini, anak akan merasa lebih dihargai dan lebih termotivasi untuk mengikuti aturan. Konsistensi dalam menerapkan aturan sangat penting untuk membantu anak memahami bahwa perilaku tertentu tidak dapat ditoleransi.